Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan ihsan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel Cerita dan Makna Hidup, tempat kita merenungi kehidupan, mencari hikmah, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, jangan lupa untuk mengeksplorasi video-video lain di channel ini yang penuh dengan makna dan inspirasi. Silakan subscribe, like, dan share agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang sering kita alami dalam keseharian. Mengapa kita lebih takut kepada istri daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita lebih takut kepada calon yang entah jadi istri atau tidak, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan yang terkadang tidak tepat dan banyak kita tidak menyadarinya. Lalu, bagaimana Islam, iman, dan ihsan dapat membimbing kita dalam menghadapi kehidupan? Mari kita bahas bersama, dan tuliskan pemahaman sahabat di kolom komentar sebagai penambahan perbekalan dalam berpraktek di keseharian. Sahabat yang selalu dalam cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jibril alaihi salam pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu." Kemudian Jibril bertanya tentang iman, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk yang datang darinya." Terakhir, Jibril bertanya tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadits riwayat Muslim. Jadi, Islam adalah bagaimana kita bertindak, iman adalah bagaimana kita meyakini, dan ihsan adalah bagaimana kita menghadirkan Allah dalam setiap tindakan. Tapi apa artinya dalam kehidupan sehari-hari? Sahabat, mari kita renungkan dalam keseharian kita. Ketika takut dimarahi istri, banyak dari kita yang takut dimarahi istri jika pulang telat, atau takut sama calon pasangan yang belum tentu jadi pasangan sesungguhnya, sehingga lalai terhadap kewajiban pokok, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, dan lebih lagi, tidak merasa takut jika melewatkan salat. Padahal, dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa." Padahal yang seharusnya kita takutkan adalah meninggalkan petunjuknya, bukan sekadar omelan istri apalagi pacar. Ini khususnya yang muda-muda, tidak ada aturan dalam mewajibkan berpacaran. Jadi tidak ada kewajiban juga untuk takut. Ingat ya wahai sahabat muda. Selanjutnya, ketika takut tidak bisa membawa nafkah pulang, banyak yang takut tidak bisa memberikan uang belanja kepada istri, tetapi tidak takut jika mencari nafkah dengan cara yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa siapa saja yang benar-benar bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun spiritual. Lebih lanjut, Allah menjanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi mereka yang bertakwa. Ini berarti bahwa rezeki bukan hanya sebatas uang atau materi, tetapi juga bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, keberkahan dalam hidup, dan kemudahan dalam berbagai urusan. Sahabat, untuk itu, maka wajiblah bagi kita menjadikan Islam, iman, dan ihsan sebagai pedoman hidup. Dengan menjalankan Islam dengan penuh ketaatan, jangan hanya mengaku Muslim di KTP, tetapi jadikan Islam sebagai jalan hidup. Laksanakan salat, jauhi yang haram, dan patuhi aturan Allah. Dengan membangun iman dengan keyakinan yang kuat, jangan hanya percaya kepada Allah saat senang, tetapi juga ketika sulit. Yakinlah bahwa Allah Maha melihat dan semua sudah diatur oleh-Nya. Dan hadirkan ihsan dalam setiap perbuatan, jangan hanya baik karena ingin dipuji manusia, tetapi lakukan kebaikan karena merasa diawasi Allah. Seorang yang memiliki ihsan akan bekerja dengan sungguh-sungguh bukan karena istri melihat, tetapi karena ia tahu Allah selalu mengawasi. Untuk mendapatkan pemahaman hal ini, sebaiknya mengkaji dan mempraktekkan yang namanya usul diri. Sahabat, makna dari pembahasan ini adalah bahwa ketakutan sejati dalam hidup seharusnya bukan kepada manusia atau kondisi duniawi, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah satu-satunya yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang lebih takut terhadap istri, calon pasangan, atasan, atau kehilangan harta dibandingkan dengan takut kepada Allah. Ini adalah cerminan dari lemahnya pemahaman tentang konsep Islam, iman, dan ihsan. Menghilangkan rasa takut yang berlebihan kepada dunia atau manusia bukan berarti melawan atau menentang mereka. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk memiliki ketakutan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada istri, atasan, dan orang-orang di sekitar kita tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Kita tidak perlu takut berlebihan, tetapi kita harus menjaga hati kita agar tetap fokus pada ridha Allah dalam setiap tindakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir, ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ayat ini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, tetapi rasa takut yang muncul dari pemahaman, ilmu, dan kesadaran akan kebesarannya. Oleh karena itu, ulama dalam Islam bukan hanya sekadar panggilan atau jabatan sosial, tetapi mereka adalah individu yang memiliki tugas mulia dalam mengajarkan ilmu agama dan memberi petunjuk kepada umat, serta menegakkan kebenaran dalam masyarakat. Sebuah gelar atau sebutan ulama yang tidak diiringi dengan pengamalan ilmu agama yang benar tidaklah cukup dalam pandangan Islam. Dalam Islam, rasa takut yang benar, khauf, seharusnya mengarah kepada ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Barang siapa mencari ridha Allah meskipun manusia membencinya, maka Allah akan mencukupinya dari manusia. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia." Ketakutan kepada istri dalam konteks ini bisa mencerminkan kepatuhan yang berlebihan terhadap urusan dunia, sehingga lupa bahwa yang lebih layak ditakuti adalah Allah. Namun,
Islam tidak melarang seorang suami untuk menghormati dan menyayangi istrinya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya." Hadits riwayat Tirmidzi. Antara rasa takut dan rasa cinta harus diarahkan dengan benar. Takut kepada Allah karena keagungannya dan takut kehilangan rahmatnya, bukan karena ketakutan duniawi yang menjauhkan kita dari jalan yang benar. Seorang mukmin sejati akan menempatkan ketakutan dan harapan pada Allah di atas segalanya, sebagaimana firman-Nya, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Surah At-Talaq 2-3. Sahabat, makna lain dari ketakutan yang benar dalam Islam adalah rasa takut yang membawa kepada perubahan diri yang lebih baik, bukan ketakutan yang menghambat atau memperbudak hati kepada selain Allah. Sebab, hanya kepadanya kita bergantung dan hanya dengannya kita akan kembali. Sahabat semua, hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Ketika kita lebih takut kepada istri daripada takut kepada Allah, berarti ada yang salah dalam cara kita memahami Islam, iman, dan ihsan. Mari kita kembali memperbaiki niat dan amalan kita. Sebagai langkah awal, mari kita mulai dengan pertanyaan ini, apakah kita lebih takut kepada Allah atau kepada istri? Jika jawaban kita masih condong kepada istri, saatnya kita berubah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa dan selalu dalam lindungan-Nya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.